Apa sih Uniqlo itu? Penggemar produk pakaian kasual pasti sudah familiar dengan merek Uniqlo, sebuah brand asal negara Sakura, Jepang, berkantor pusat di Sayama, Prefektur Yamaguchi. Uniqlo berhasil menjadi salah satu merek pakaian yang paling banyak digunakan di dunia termasuk Indonesia. Ketenaran merek tersebut tidak terlepas dari peran pendiri Uniqlo, yaitu Tadashi Yanai. Tadashi Yanai juga diketahui merupakan orang terkaya nomor 2 di Jepang, menurut Forbes. Beliau lahir pada 7 Februari 1949 dan masih aktif menjabat sebagai Ketua GU Co. Ltd. Yanai lulus dari Universitas Waseda pada tahun 1971 sebagai sarjana ilmu politik. Saat yang bersamaan, beliau membuka unit Clothing Warehouse di tahun 1984. Hingga dalam jangka beberapa tahun kemudian, cabang toko terus bertambah berkat pendaftaran saham Fast Retailing di tahun 1994. Hal tersebut bisa berhasil karena kerja keras dan ketekunan dari sosok Yanai. Nah, sekarang, tahukah teman-teman bagaimana awal mula pemberian nama Uniqlo? Menurut sejarah Uniqlo, nama Uniqlo adalah sebuah nama yang tidak disengaja. Awalnya, perusahaan ini bernama Uniqlo, yaitu dengan dieja U-N-I-C-L-O dengan singkatan Unique Clothing. Namun ternyata ketika perusahaan ini dalam proses registrasi, huruf C salah eja dan diganti dengan huruf Q. Sejak saat itulah Yanai memutuskan untuk mengganti nama perusahaan menjadi Uniqlo. Ide usaha ini dirintis Yanai karena berawal dari kunjungan ke sebuah koperasi di Amerika Serikat yang menjual produk pakaian kasual dengan harga yang murah. Dengan mengusung konsep sebagai sebuah gudang dengan pilihan yang konstan, Yanai membangun toko Uniqlo yang juga menjual pakaian secara ecer dengan merek dagang sendiri. Sehingga di toko Uniqlo kamu hanya akan menemukan satu merek saja. Seluruh proses mulai dari pembuatan hingga pemasaran pakaian dilakukan sendiri oleh pihak perusahaan. Hingga saat ini, sudah banyak toko Uniqlo yang tersebar di Indonesia, yaitu di kota seperti Jakarta, Tangerang, Bekasi, Yogyakarta, dan Surabaya. Toko pertama Uniqlo di luar Jepang terletak di Shanghai pada April 1999. Negara lain yang turut menjadi target pasar Uniqlo antara lain London, Paris, New York, Seoul, Singapura, Taiwan, Malaysia, Thailand, Filipina, hingga Indonesia. Banyaknya cabang toko Uniqlo membuktikan bahwa perusahaan ini tidak main-main untuk bersaing dengan merek-merek ternama lainnya. Uniqlo bahkan dinobatkan sebagai perusahaan pakaian terbesar di Asia dan terbesar ketiga di kategori dunia. Uniqlo mengusung slogan Made for All, yang artinya dibuat untuk semua. Tujuan utama perusahaan Uniqlo adalah untuk memproduksi pakaian dengan kualitas yang bagus untuk segala usia, serta terlepas dari apapun etnisitasnya. Yanai memiliki aliran pemikiran yang sama dengan Jay, salah satu seorang mantan kreatif dari produk Nike, bahwa untuk menghasilkan produk yang bermerek dan dapat dipercaya oleh masyarakat global, membutuhkan konsistensi produk yang berkualitas dan hebat. Hingga pada usianya yang mencapai kepala 3 waktu itu, Yanai menganut 23 prinsip manajemen yang secara kolektif ia sebut The Soul of Uniqlo. Salah satu prinsip yang paling diutamakan Yanai adalah menempatkan pelanggan terlebih dahulu serta memberikan kontribusi kepada masyarakat. Bagi Yanai, kesuksesan bisnis yang ia bangun tidak bisa dicapai jika tidak bisa menyentuh hati para konsumennya. Demi mewujudkan ambisinya dalam dunia retail bisnis skala global, Yanai terjun secara langsung dalam segala hal mulai dari desain pakaian, produksi, hingga strategi penjualan. Yanai terus berupaya mengeluarkan ide-ide dan inovasi baru untuk menghindari kejenuhan dari konsumen dari produk lama. Dari ulasan tentang sejarah dan profil perusahaan Uniqlo, dapat dilihat bagaimana ketekunan dan semangat yang tinggi berbuah pencapaian yang besar. Melalui dari kisah Tadashi Yanai, diharapkan bisa menjadi motivasi untuk kita semua dalam berkarir dan meraih kesuksesan.